Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Herdi Munandar. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng. Dalam pembelajaran kimia dengan materi sifat-sifat sistem periodik unsur. Adapun sifat sistem periodik unsur itu ada jari-jari atom, energi ionisasi, afinitas elektron, keelektronnegatifan, logam dan non-logam, dan kereaktifan. Jari-jari atom dalam satu golongan. Jadi maksud jari-jari atom ini adalah jarak antara inti atom dengan elektron terluar. Dalam satu golongan ini artinya dari atas ke bawah dalam sistem periodik unsur. Kita contohkan 3 Li litium, 11 natrium, 19 kalium. Jumlah kulit bertambah berarti jari-jari atom bertambah. Kita lihat. Contoh Li punya elektron 3. Kulit pertama diisi 2 elektron, kulit kedua 1 elektron. Na punya 11, nomor atom 11. Itu elektron pertama, kulit pertama diisi 2 elektron, kulit kedua 8 elektron, kulit ketiga 1 elektron. Kalium punya 4 kulit. Kulit pertama diisi 2 elektron, kulit kedua 8 elektron, kulit ketiga 8 elektron, kulit 9 1 elektron. Sehingga dari atas ke bawah di sini kita dalam satu golongan jari-jari atom semakin besar karena ada pertambahan kulit. Kita hitung jari-jari atom dalam satu periode. Ya, dimaksud dari periode ini dari kiri ke kanan dalam sistem periodik unsur. Kita contohkan 3 litium, 4 berilium, 5 boron, 6 karbon. Jumlah kulit tetap karena dalam satu periode itu kulitnya tetap. Jari-jari atom berkurang. Adanya gaya tarik elektron dengan inti. Nah, kita contohkan dari Li 3 Li semuanya punya 2 kulit K dan L. Be 4Be punya 2 kulit. Boron juga punya 2 kulit. Karbon punya 2 kulit. Masing-masing punya 2 kulit semuanya. Untuk kulit litium, elektron pertama 2 elektron, kulit kedua 1 elektron. Berilium, kulit pertama 2 elektron, kulit kedua 2 elektron. Boron, kulit pertama 2 elektron, kulit ketiga 3 elektron. Karbon, kulit pertama 2 elektron dan kulit kedua 4 elektron. Kita lihat yang ke luar, ini yang ya, kita gambar yang di luar. Ini kita gambarkan seperti ini. Yang di luar ini litium 1, berilium punya 2 elektron di luar, boron punya 3 elektron, karbon punya 4 elektron. Semua elektron ketarik inti karena elektron bermuatan negatif, inti bermuatan positif, sehingga ada daya tarik ke pusat. Semakin banyak elektron, semakin kuat daya tariknya. Ya, sehingga karena tidak ada pertambahan jumlah kulit, nah, karbon punya elektron paling banyak, ya, sehingga atomnya paling kecil. Ya, semakin dari kiri kanan jari-jari atom menyusut karena ada pertambahan elektron di luar ini, ya. Kita simpulkan seperti ini. Jari-jari atom dari kiri ke kanan makin kecil dalam sistem periodik unsur. Jari-jari atom dari atas ke bawah dalam satu golongan makin besar. Energi ionisasi. Apa itu energi ionisasi? Energi yang menyertai untuk melepaskan satu elektron atom netral dalam wujud gas. Jadi besarnya energi untuk melepaskan satu elektron dari atom netral dalam wujud gas. Contohnya seperti ini. Natrium dalam wujud gas, dia akan melepaskan elektron berbentuk Na+. Dari atas ke bawah dalam satu golongan makin kecil. Elektron yang jauh dari inti mudah lepas karena energi ionisasi makin kecil. Kita ibaratkan seperti ini.
Kita kalau punya pacar, itu kalau jarak antara rumah kita dengan rumah pacar itu semakin dekat, berarti dia sulit sekali untuk lepas, ya. Sulit sekali untuk lepas. Tapi kalau kita punya pacar rumahnya di luar negeri, ya itu tidak mungkin lama dia akan melepaskan dari kita, seperti itu, ya. Semakin kita dekat, nah begitu juga ini atom, elektron semakin dekat dengan inti, dia semakin kuat daya tariknya. Tapi kalau elektron yang jauh dari inti, dia makin lemah sehingga mudah lepas, ya. Sehingga dari atas ke bawah energi ionisasi makin kecil. Nah, energi ionisasi makin kecil. Kita lihat pada dalam satu periode. Energi ionisasi itu ya besarnya energi untuk melepaskan satu elektron atom netral dalam wujud gas. Nah, ini kita contohkan. Karena kita tadi lihat contohnya sama ya, 3Li, Be, boron, dan karbon. Li punya 1 elektron, Be 2 elektron, berium punya 2 elektron, boron 3 elektron, karbon 4 elektron. Nah, karena karbon ini kecil, karena kan jar-jar atomnya kecil, sehingga elektron di sini sangat sulit untuk melepaskan, ya, sangat sulit untuk lepas, ya, sehingga energi ionisasinya dari kiri ke kanan, nah, semakin besar, karena elektronnya tidak mungkin untuk lepas, yaitu yang paling kanan itu sangat sulit lepas karena jari-jari atom sangat kecil, sehingga punya daya tarik elektron ke pusat sangat kuat, ya, di sini. Ya, kita simpulkan energi ionisasi dari kiri ke kanan atau dalam satu periode makin besar. Energi ionisasi dari atas bawah dalam satu golongan makin kecil. Ini gambarnya seperti ini. Disebut afinitas elektron. Nah, hampir sama dengan energi ionisasi. Bedanya kalau energi ionisasi itu melepaskan elektron, ini energi yang menyertai penambahan satu elektron pada satu atom netral dalam wujud gas. Jadi natrium bisa menarik elektron sehingga menjadi Na+, ya, disebut energi, disebut afinitas elektron, nah, atau delta H ini, delta H afinitas elektron. Dari atas ke bawah itu makin kecil, ya, tadi sama, jadi sama dengan ionisasi, semakin jauh dengan inti itu atom elektron mudah sekali lepas, juga lemah sekali untuk ditarik, ya, daya tariknya lemah, sehingga energi ionisasi afinitas elektronnya juga kecil, ya. Semakin besar atom, semakin afinitas elektron semakin kecil, karena untuk menarik elektron sangat lemah, ya, jaraknya jauh sekali untuk menariknya. Nah, begitu juga dalam satu periode afinitas elektron kita lihat dari Li, Be, boron, dan karbon. Kita lihat untuk Li punya 1 elektron di luar, Be punya 2 elektron, boron punya 3 elektron, karbon punya 4 elektron. Afinitas elektron energi yang menyertai penambahan 1 elektron pada satu atom netral dalam wujud gas. Ini dari semakin, ya, ini dari kiri ke kanan karena jari-jari atom semakin kecil. Nah, sangat kuat gaya tariknya antara inti dengan elektron, sehingga sangat kuat untuk menarik elektron, sehingga energi afinitas elektronnya makin besar, sehingga dari kiri ke kanan afinitas elektron makin besar, semakin kecil atom semakin besar afinitas elektron. Nah, lihat dalam CPU ini dari
dalam satu periode, itu dari kiri ke kanan, afinitas makin besar. Dalam satu golongan, afinitas elektron dari atas ke bawah makin kecil. Sekarang ke elektronegatifan. Elektronegatifan itu ukuran kejenuhan sebuah atom untuk menarik elektron. Ya. Nah, tadi semakin kecil suatu atom punya daya tarik semakin kuat. Karena jaraknya antara inti dengan elektron sangat pendek, jika untuk menariknya sangat kuat. Tapi kalau jauh, ini dari misalnya nih K ini, daya tariknya makin ya. Dari atas ke bawah, ke elektronegatifan makin kecil, ke elektronegatifan makin kecil dengan adanya jari-jari makin besar. Dengan jari-jari besar berarti elektron lemah untuk ditarik ya ke pusat inti. Tapi kalau dari, karena ini kecil, sangat kuat tarikannya untuk Li. Nah, sekarang untuk yang dalam satu periode, contohnya ini Li, 3Li, 4Be, 5B, 6C. Ya, kita lihat ini satu elektron, ini punya 2 elektron keluar, ini punya 3, punya 4, semakin kecil tahu dari kiri ke kanan, sehingga ke elektronegatifan ukurannya dari kiri ke kanan semakin besar. Dengan jari-jari atom makin kecil, sangat mudah sekali inti atom menarik elektron, sehingga ke elektronegatifan paling besar. Nah, inilah data-data ke elektronegatifan. Nah, kita lihat unsur ini dari tabel ini, yang paling elektronegatif adalah untuk ion netral. Nah, ini helium, neon, argon ini merupakan gas mulia, dari cenderung tidak tidak mudah stabil, sudah penuh elektronnya, jadi dia tidak bisa menarik elektron. Yang paling elektronegatif adalah fluor. Jadi unsur yang paling negatif, ketemu siapapun dia akan membentuk negatif, itu fluor. Nomor 2 O ya. Terus dilanjutkan klor dan N ya. FON, FO, klor, N ini paling negatif ya. Kalau ini paling negatif tuh berada di F, yang paling positif ini berarti di pojok francium, ini paling positif ya. Fr ini paling positif, fluor paling negatif, ketemu siapapun dia akan membentuk negatif. Dia ketemu O akan membentuk negatif, O nya yang positif ya. Jadi keelektronegatifan dari kiri ke kanan makin besar. Kalau dari atas ke bawah makin, ini dalam satu golongan makin kecil ke elektronegatifannya. Nah, kita simpulkan jari-jari atom ini semuanya ada jari atom dari kiri ke kanan ya. Ini berarti dalam satu periode makin kecil, energi ionisasi afinitas elektron ke elektronegatifan makin besar ya, makin besar semuanya ya, makin besar ya. Jari-jari atom dari atas bawah, dari dalam satu golongan nih, jari-jari atom makin besar, energi ionisasi makin kecil, afinitas makin kecil, ke elektronegatifan juga makin kecil. Jadi berlawanan, ketiga sifat ini berlawanan dengan jari-jari atom. Kalau jari-jari atom makin besar, energi ionisasi afinitas elektron ke elektronegatifan makin kecil. Jadi kita hanya sebagai pedoman jari-jari atom. Kalau jari-jari atom makin besar, ketiganya makin kecil. Seperti itu.
Kalau jari-jari itu kecil, berarti ketiganya besar. Nah, kita sifat logam dan non logam. Kita lihat batas logam dan non logam. Batas logam dan logam ada warna hitam ini. Nah, batas di sana, di sebelah kanan, kanan SPU, di kanan kita berarti boron, karbon, nitrogen, oksigen, fluor, neon, helium, ini semuanya adalah sifatnya non logam. Sebelah kiri dari SPU, litium, berilium, magnesium, natrium, magnesium, semuanya ini kobalt, nikel, ini berarti ya bersifat logam, kecuali hidrogen. Walaupun hidrogen ini letaknya di sebelah kiri, ini termasuk non logam, ya. Semuanya tetap semuanya logam kecuali hidrogen. Itu batasnya ini hitam. Ya, di samping ini warna hijau ini metaloid. Sekarang kereaktifan. Unsur yang paling reaktif adalah paling reaktif itu alkali, alkali tanah, dan halogen. Alkali itu golongan 1A, semuanya reaktif. Alkali tanah juga golongan 2A, berilium, magnesium. Kalau yang alkali tanah kita lihat ada litium, natrium, kalium, cesium, fransinium. Ini berilium, magnesium, kalsium, strosium, barium, dan radium. Yang halogen golongan 7A. Halogen itu 7A, ini termasuk yang reaktif. Fluor, klor, brom, iod, astatin. Yang tidak reaktif adalah gas mulia. Helium, neon, argon, krypton, xenon, radon. Ini tidak reaktif, stabil, sehingga gas mulia itu dia dalam sendirian. Tidak sulit sekali untuk bereaksi. Terima kasih. Kita ketemu lagi, jangan lupa like, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.